saya Nadia Salsabila dan rekan saya Siti Julianingsi Nurfitriani. Kami sedang berada di Kota Tua, tepatnya berada di Museum Fathahillah di kawasan Jakarta Barat. Di sini kami akan menjelaskan sedikit peninggalan bersejarah. Contohnya ada bangku panjang. Bangku panjang ini dibuat di Batavia, bahan dari kayu sawo dengan gaya empire, berasal dari abad 18, biasanya dipakai untuk. Sekarang di belakang saya terdapat mebel pada abad 17 dan 18. Di sini ada tempat tidur, bangku panjang, ayunan, dan peti. Dan ini ada lemari. Ya, di sini ada contoh meja permainan trikrak. Dari 4 meja trikrak yang ada di dalam koleksi sejarah Jakarta, bahwa dipamerkan di sini. Meja-meja ini mempunyai tatanan yang indah dari eboni dan kayu-kayu lain. Tiang kaki berbentuk kapriol dengan ujung seperti cakar. Meja yang pertama punya apron yang indah, dihias dengan ukiran bunga dan daun-daun. Kecil-kecil di tengah meja berbentuk tempat buah banyak atau lebih yang juga dibuat dari kayu. Ini contoh mejanya. Dilihat. Peninggalan prasejarah masa bercocok tanam. Ini contohnya gambar beliung persegi dari situs Kampung Keramat. Ini beliung persegi dari situs Kampung Keramat yang kedua. Ini fragmen batu usahaan, pecahan beliung persegi dan batu yang berpeninggalan prasejarah pada masa bercocok tanam. Ini contoh gambar beliung persegi dari situs Kampung Keramat. Dan ini fragmen batu asahan, pecahan beliung persegi dan batu serping. Masa bercocok tanam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berkembang sekitar 3000 sampai 1000 suku Masehi. Masa ini ditandai oleh kehidupan masyarakat bercocok tanam dan kehidupan yang menetap di perkampungan. Masa ini telah memunculkan tradisi baru dalam pembuatan alat-alat, yaitu alat-alat batu berupa beliung persegi yang diupam halus, yang oleh penduduk sering disebut gigi geledek. Berbagai bentuk dan ukuran beliung persegi ini telah ditemukan tersebar di berbagai tempat di wilayah Jabodetabek dalam jumlah. Contoh peninggalan prasasti Ciaratan. Prasasti ini ditemukan di pinggir Sungai Ciaratan, dekat muaranya di Sungai Cisadane. Sekarang prasasti ini sudah diangkat ke atas ke kampung Muara Gaya, tidak jauh dari prasasti kebun kopi. Selain gambar kelapa kaki, ada juga gambar seperti laba-laba dipahatkan di atas gunung. Ini contoh gambar telapak kaki yang terdapat di prasasti Ciaratan. Kita lihat contoh prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu berbentuk buah telur sekitar tinggi 1 meter dan dalam 5 baris tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Tugu tidak berangkat tahun, tetapi berdasarkan bentuk tulisannya diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-5. Prasasti Tugu merupakan prasasti resmi selesainya pembangunan saluran Kali Gomati pada tahun ke-22 pemerintahan Raja Purnawarman. Sekarang prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D124. Adalah gambaran kota Jakarta dulu dan kota Jakarta yang sekarang. Pada nomor 1, ini adalah Jalan Perniagaan Timur pada tahun 1949. Dan yang nomor 1A, ini adalah Jalan Perniagaan Timur yang sekarang. Yang kedua, ini adalah Jalan Pejagalan pada tahun 1949. Dan ini Jalan Pejagalan yang sekarang. Yang ketiga, Stasiun Kota dalam tahap pembangunan pada April 1929. Dan yang sekarang Stasiun Kota pada nomor 3A. Pada nomor 4, Gedung Harmoni pada tahun 1870-an. Dan yang nomor 4A sekarang
menjadi gedung sekretariat negara. Pada nomor 5 ada Hotel Des Indes pada Maret 1932. Nomor 5A sekarang pertokoan Duta Merlin. Dan yang terakhir Pasar Ikan pada tahun 1940. Meminta pendapat. Kalau secara garis besarnya ya, Museum Fathahillah ini sangat bagus ya. Di sini kan benar-benar menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah dari kota Batavia itu sendiri. Jadi untuk penggunaannya kita sebagai sebagai pengunjung, apalagi sebagai pendatang ya, sebagai pendatang di kota Batavia. Jadi bisa melihat gitu, oh Batavia zaman dulu seperti ini. Jadi kita aja sebagai pelajar itu bisa mempelajari gitu apa aja peninggalan di masa dulu Batavia. Pemandangan kota tua jika dilihat dari Museum Fathahillah di lantai atas. Menurut pribadi saya, dibangunnya Museum Fathahillah ini ya untuk para umum dan keluarga yang mengenal tentang sejarah Jakarta, atau untuk mengenal juga punya sejarah lah yang dipamerkan di dalam ruang pameran Museum Jakarta. Terus sebentar, kamu kalau mau ini bikin pertanyaannya kalau mau wawancara, jadi tinggal baca. Beserta rekan saya Siti Julianingsih Fitriani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.